Apa rumah kalian pernah kotor karena pohon tetangga yang masuk ke dalam halaman rumah kalian? Ataupun pohon itu merusak dinding atau sebagainya? Kalian harus simak cerita ini. Karena pohon-pohon yang masuk ke area rumah kita yang dimiliki oleh tetangga menyebabkan rumah kita menjadi kotor. Bahkan tidak jarang menyebabkan rumah kita menjadi rusak karena pohon-pohon itu masuk ke dalam rumah kita. Kita sudah minta tolong kepada tetangga untuk bisa menebang pohon itu, tetapi tidak digubris sama sekali. Pada dasarnya kita juga nggak pengen punya masalah sama tetangga. Kita pengen hidup yang harmonis-harmonis aja sama tetangga. Tapi hal-hal seperti ini ngebuat kita akhirnya berselisih. Menanggapi permasalahan ini sebenarnya ada pasalnya. Kita punya hak untuk menggugat tetangga kita atas perbuatan yang terjadi ataupun atas permasalahan yang terjadi. Pasal 666 Kitab Undang-Undang Perdata menyebutkan, barang siapa mengalami bahwa dahan-dahan pohon tetangganya mentiung atau melintang di atas pekarangannya, berhak menuntut agar dahan-dahan pohon itu dipotongnya apabila akar-akar pohon tetangganya tumbuh di dalam pekarangannya. Maka berhaklah ia memotong sendiri jika tetangganya setelah 1 kali ditegur menolak memotongnya, dan asal ia sendiri tidak menginjak pekarangan tetangganya. Jadi berdasarkan pasal tadi, kita berhak untuk meminta tetangga agar memotong pohon ataupun dahan-dahan yang mengganggu sampai ke rumah kita. Kita juga boleh memotongnya sendiri ketika tetangga itu menolak untuk memotong pohon ataupun dahan-dahan yang mengganggu rumah kita. Tapi ada syaratnya. Seperti yang disebutkan pasal tadi, kita tidak boleh sampai menginjak pekarangan dari tetangga. Ketika kita menginjak pekarangan dari tetangga, kita bisa saja dituntut balik dengan dalih memasuki pekarangan orang lain tanpa izin. Selain pasal tadi, kita juga bisa melaporkan terhadap perbuatan tetangga itu kepada kepolisian. Apalagi sampai pohon-pohon atau dahan-dahan yang melebihi sampai ke rumah kita itu telah merusak barang-barang yang ada di dalam rumah kita atau sampai merusak dinding rumah kita. Yang mana hal ini merupakan kesalahan ataupun kealpaan dari si pemilik pohon tadi karena tidak merawat pohonnya. Salah satu kasus yang berkaitan dengan pohon ini pernah masuk ke ranah hukum pada tahun 2006. Ceritanya bermula ketika ada 2 tetangga yang berselisih paham karena 2 pohon mangga. Hal ini bermula dari keresahan Talib kepada 2 pohon mangga milik si Purba. Talib menginginkan agar pohon-pohon itu ditebang oleh pemiliknya karena dirasa pohon-pohon ini sudah cukup mengganggu dan ada ketakutan ketika ada angin kencang bisa-bisa saja pohon-pohon itu masuk ataupun menimpa rumah dari si Talib. Apalagi akar pohon ini juga sudah masuk ke dalam pekarangan rumah si Talib, bahkan juga dari pohon-pohon ini sudah menyatu dengan seng atap rumah dari milik si Talib. Kasus ini bukan main-main, karena kasus ini berlanjut sampai ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Jayapura lah yang dianggap benar. Purba dihukum untuk memotong dan memusnahkan 2 pohon mangga miliknya. Di dalam pertimbangannya, Majelis Hakim Kasasi mengamini atau sependapat dengan argumentasi dari pemohon kasasi, yaitu si Talib tadi, bahwa 2 pohon yang ditanam oleh termohon kasasi dikhawatirkan akan rubuh bila ada angin kencang. Majelis Hakim Kasasi menilai hal ini bisa membahayakan keselamatan orang lain dan atau bisa juga merusak bangunan milik Talib atau pemohon kasasi. Selengkapnya untuk putusan ini bisa Anda simak di dalam putusan Mahkamah Agung dengan nomor 1022K Perdata 2006 pada tahun 2006. Terhadap masalah ini yang biasa dianggap kecil dan sepele oleh orang banyak, perlu kita juga mengingat bahwasanya alangkah baik sebelum kita memutuskan untuk menyelesaikan masalah lewat jalur pengadilan ataupun jalur hukum, alangkah baiknya kita menyelesaikan semua persoalan melalui jalur kekeluargaan saja. Cara hukum merupakan cara yang kita tempuh pada solusi terakhir. Dan balik lagi, agar jangan sampai kita menjadi bersitegang dengan tetangga, alangkah baiknya kita menjadi harmonis dengan tetangga. Karena tetangga merupakan orang terdekat kita yang seumpama kita butuh bantuan ataupun ada apa-apa akan meminta tolong kepada tetangga. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.